saya scan, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Terima. Ini untuk tiket keluarnya jangan sampai hilang. Oke, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sahabat Kuaci, hari ini Pak Dul liputan di Ancol ya, kawan hiburan di Ancol. Di masih suasana pandemi ini, Pak Dul mencoba ingin menelusuri beberapa wahana wisata yang ada di Ancol ini, bagaimana kondisinya di Ancol ini, lalu bagaimana aturan tentang pandemi yang dibuat oleh pengelola Ancol tersebut. Saat ini masih pagi ya, jadi belum begitu ramai, dan Wadul rencananya akan meliput sampai sore hari, jadi biar ketahuan berapa jumlah pengunjung di Ancol dalam keadaan pandemi ini. Padahal masih keliling-keliling, masih mencari dulu situasi tempat yang baik, yang cukup ramai. Setelah itu nanti akan Wadul laporkan pada kawan-kawan Wadul yang ada di rumah. Nah, suasana di Ancol masih sepi ya, masih kelihatan sepi. Tapi percayalah, aturan yang dibuat oleh pengelola manajemen Ancol ini sangat baik ya. Mereka mempersilahkan kita melakukan kunjungan atau untuk mengunjungi beberapa wahana wisata yang ada di Ancol ini, dengan catatan harus mengikuti aturan kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, untuk itu Wadul akan menyampaikan kepada kawan-kawan semua kondisi sebenarnya yang ada di Ancol saat ini. Nah, sahabat Kuaci, terlihat di beberapa tempat ya. Ini mungkin masih pagi, sekali lagi masih pagi. Ini masih kelihatan belum begitu ramai. Tapi ada orang yang sudah mulai foto-foto prawedding itu ya, bagus juga. Dan saya akan terus mengitari Ancol, sekeliling Ancol yang ada di sini, baik itu wahana laut maupun wahana hiburan lainnya yang ada di darat di dalam Ancol itu sendiri. Baiklah sahabat Kuaci, ikutin terus perjalanan Wadul meliput situasi Ancol di masa-masa pandemi ini. Dan perlu diketahui, ikutin protokol kesehatan. Tadi gunakan masker ya, cuci tangan, lalu jaga jarak. Ikuti penelusuran Wadul di wahana hiburan Ancol. Masuk di dunia
Sahabat Kuaci, hari ini Wadul meliput wahana hiburan yang berada di Ancol ini. Wadul mau mengetahui bagaimana kondisi atau berapa banyak jumlah pengunjung yang mengunjungi di tempat-tempat wahana hiburan atau wahana wisata yang ada di Ancol ini. Saat ini saya ada di Dupan, di dunia fantasi. Tampak di samping kiri saya terlihat pengunjung cukup antusias dan sudah mulai ramai untuk menikmati hiburan yang ada di dunia fantasi Ancol ini. Dalam kondisi pandemi ini mungkin sahabat Kuaci perlu ketahui bahwa pengunjung dibatasi untuk bisa masuk ke Ancol ini dikarenakan masih mencegah atau menghindari dari penularan virus corona kepada pengunjung-pengunjung lainnya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya kondisi yang ada di wahana hiburan yang ada di yang berada di Ancol ini. Baik sahabat Kuaci, ikuti liputan Wadul berikutnya. Ayo Karemon. Jangan lupa pakai masker. Ini kan dalam posisi pandemi ya. Iya. Dalam rangka berkunjung dalam rangka apa? Di sini masih wisata ya. Kenapa menarik ke tempat Ancol dalam pandemi? Pertama karena punya annual pass ya. Saya kan kalau nggak dipakai kalau ini kan berlakunya setahun. Nah, Dimanfaatkan. karena kan udah lama juga nggak kesini. Sayang kalau nggak dipakai. Nggak khawatir. Khawatir sih ada, cuma ya gimana lagi. Yang lain juga pada datang ke sini. Ya, ramai. Ini kebenaran hari libur ya. Hari libur sih. Libur panjang, jadi kunjung sini. Sahabat Kuaci, ini adalah Mas Ipan, salah satu pengunjung yang dari daerah mana Pak? Depok. Dari Depok, jauh-jauh dari Depok. Ya, mengunjungi wahana wisata dunia fantasi. Udah berapa lama Pak di sini? Baru 4 kali. Sekali sih, udah berapa kali? Dalam proses pandemi juga? Enggak, belum. Pandemi baru ini. Kan ini baru dibuka. Nah, ini bukti bahwa sahabat Kuaci pandemi kalau kita ikut aturan pemerintah untuk jaga jarak dan sudah menggunakan masker, alhamdulillah banyak kok mulai banyak berdatangan Pak. Betul. Rencana lo jadi dunia fantasi naik apa? Ini aja belum bisa masuk. Udah reservasi dulu. Berapa orang yang datang? Terus ini berapa? Berdua doang. Berdua orang. Sahabat Kuaci ini sahabatnya Wadul yang dari Depok melanjutkan pengunjung yang ada di wahana wisata dunia fantasi yang ada di Ancol ini. Salam sahabat Kuaci, sukses Pak. Sahabat Kuaci, hari ini saya berada di Taman Hiburan Ancol, Taman Hiburan Jaya Ancol. Pemerintah DKI sudah memperbolehkan turis lokal maupun luar Jakarta untuk bisa berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol ini. Tapi tetap ada aturannya, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Menggunakan masker, kalau nggak menggunakan masker mereka masih nggak mengizinkan kita masuk. Lalu pengunjungnya dibatasi sampai 5 orang deh kalau nggak salah dia datangnya. Nah saya di sini pertama saya menemui kawan saya. Kawan saya itu udah lama saya nggak ketemu, saya kangen bener. Cewek sih namanya Rika Lestari, orangnya makin cantik apa makin bahenol ya. Nanti dia nemuin saya nih, itu namanya Rika Uye saya panggil. Ya gitu. Ya, ini dia orangnya. Ngomongin nih ketahuan. Ini kawan saya, ini Rika. Hai, sahabat Kuaci. Sahabat Kuaci, apa kabar? Lu di mana sekarang Kak?
Di Ancol. Di Ancol? Iya. Bener ya lu di Ancol? Bener di Ancol dari tahun 2002, nggak pindah-pindah, tetap di Ancol. Oh, Setia kan? Ceria, macam sabar subur aja. Subur banget. Iya. Ini kawan baik saya, Iya. sabar Kuaci, Rika. Ya, sama Kuaci. Ah, Yang udah pernah ke Ancol atau belum pernah ke Ancol, lihat nih yang baru di Ancol. Symphony of the Sea udah pernah tahu belum? saya belum tahu tuh baru ini. Kalau belum tahu, kita jalan-jalan yuk. Kita explore Ancol. Yuk. Ikut ya. Oke. Ayo Karemon. Ya. Ini dibangunnya ini kan pertengahan tahun lalu. Rencananya Desember kemarin kan kita launching. Kita launching, tapi karena pandemi, jadi kita undur kemarin Juni ya soft launching aja dibuka seperti ini aja. Sebetulnya sih harusnya ada acara-acara launchingnya. Ya. Itu masih mulai? Masih Udah mah terus aja masih ya? santai aja. Oke. Santai dia masuk kok di dalam tuh. Mas. Oke. Jadi kawasan Symphony of the Sea ini ikonik banget. Kalau belum ke Ancol, itu belum Symphony of the Sea itu belum ke Ancol namanya. Jadi ini semacam monumental yang baru ada di Ancol. Rencananya kalau kemarin nggak ada pandemi, ini di launching. Kita adakan acara launching, tapi karena ada pandemi dan Ancol sempat tutup 2 kali. Bayangin Ancol sempat tutup 2 kali, bulan Maret dan bulan September kemarin. Tapi ya mau dikata apa ya, karena kan kita untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Sama sekali tidak ada pengunjung. Tidak ada pengunjung, zero pengunjung. Oh, Jadi selama 2 kali penutupan itu. Ya betul. Tapi kan sempat dibuka kalau nggak salah. Sempat dibuka sebentar, jadi 14 Maret sampai dengan 20 Juni kita buka kan, 20 Juni kita buka, lalu 14 September menutup lagi, baru dibuka lagi kemarin 12 Oktober. Waktu yang kedua sempat dibuka, banyak nggak pengunjung? Alhamdulillah responnya cukup baik karena kita sudah membuka kawasan wisata Ancol untuk masyarakat umum, nggak cuma khusus yang berKTP DKI Jakarta. Itu Gitu. kan sempat harus untuk lokal aja kan? Ya betul. Jadi memang sekarang pengunjung sudah bisa senang selamat bareng-bareng. Kita punya jargon namanya senang selamat bareng-bareng. Oh, jargonnya senang selamat bareng-bareng. Ya, Oh, alhamdulillah. Jadi kita tetap happy, tapi kita tetap jaga satu sama lain, tetap selamat dari penyebaran virus COVID-19 dan ini semuanya kita lakukan untuk bareng-bareng. Oh, nah masalah Symphony? Yes, Symphony of the Sea. Ayo, kita nanti Symphony of the Sea kita akan menemukan hal-hal baru di Ancol. Yuk. Ayo Karemon. Nah, ini jadi ini menjadi ikonik dari di Ancol. Terus kemudian kita akan ke kawasan Stone Area atau kawasan Batu. Batu Ya, area. ayo kita jalan yuk ke kawasan Batu. Itu siapa sih? Memang program dari perusahaan memang sudah direncanakan dan ini ya ide dari manajemen sudah membuat perencanaan seperti ini. Oke. Jadi ini sebenarnya idenya dari manajemen Ancol. Ya kan, dari idenya dari manajemen Ancol untuk membangun satu wahana wisata, fasilitas wisata yang baru. Gimana sih kok bisa bercerita tentang Symphony of the Sea? Ya. Apa awalnya? Jadi kenapa namanya Symphony of the Sea? Ini adalah satu harmonisasi alam dengan manusia. Jadi di sini ada interaksi manusia dengan tematik alam. Jadi kenapa nanti kita akan ketemu ada area batu Ya. atau stone area. Lalu agak ke tengah dikit itu nanti ada water and sand. Itu ada air dan ada pasir karena di situ adalah tempat orang berenang. Kemudian agak ke timur lagi dekat kuburan Belanda itu namanya forest area. Nah itu adem banget di sana. Nanti kita bisa ke sana. Di-cut dulu, kami masuk dulu. Oke. Ayo. Oh, mundur. Nah, ini apa nih? Ya, Pak? ini sebenarnya semacam spot untuk edukasi. Jadi ke pantai nggak cuma rekreasi, nggak cuma gelar tikar, nggak cuma piknik, nggak cuma olahraga, tapi kita juga bisa belajar. Nah di sini ada ikonik yang bisa kita ceritain dan di sini ada informasinya. Ini kita di belakang ini ada kuda renggong. Nah ini nanti ada informasinya yang bisa diakses oleh pengunjung, bisa dilihat apa sih itu kuda renggong. Nah nanti di sebelah timur ada lagi, ada ada Barong Bali. Nanti ada cerita lagi di sana. Ya, ini kuda renggong ini dari Sumedang, Jawa Barat. Jadi ini seni tari. Nah seni tari. Ya. Jadi kita mau ceritain tentang budaya-budaya Indonesia.
Jadi sepanjang jalan yang ada Symphony of the Sea ini banyak sekali kuda-kuda. Benar. Ya? Oh, enggak, ini tim perencana. Ya sahabat Kuaci, sekarang kami sudah berada di Symphony of the Sea. Nah ini nih, biar Rika yang tahu deh ini kenapa nih. Oke, gini Bang Dul. Ini kita berada di Stone Area. Jadi ntar kita akan eksplor kawasan batu-batu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa di Ancol ini ada peraturan, sejumlah peraturan yang dikemas dalam konsep senang selamat bareng-bareng atau SSBB. Jadi mulai dari menggunakan masker, kemudian sesering mungkin mencuci tangan dengan air dan sabun. Lalu ada jaga jarak ya Bang, kita jaga jarak paling nggak 2 meter. Kemudian dilarang berkerumun. Jadi nggak boleh berkerumun ya, sesuai dengan Pergub. Lalu juga ada orang dewasa juga nanti di atas 60 tahun dan juga anak-anak di bawah 9 tahun saat ini memang sudah diizinkan untuk memasuki kawasan Ancol untuk berolahraga. Makanya kawasan Symphony of the Sea ini didedikasikan untuk berolahraga. Bisa senam, bisa lari, bisa sepedaan, bisa rollerblade di Symphony of the Sea. Yang pengunjung tuh datang memanfaatkan apa tadi? Ya, jadi gini. Pagi, siang, dulu. Ya, tren pengunjung Ancol sekarang ini di pagi hari dan sore hari. Pagi hari itu mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 10, itu mereka berolahraga, menikmati kualitas udara pantai dan juga air laut yang memang baik untuk kesehatan. Jadi memang kita mendorong untuk masyarakat untuk bisa hidup sehat di Pantai Ancol. Oh. Kebetulan kan memang unggulan dari kawasan Ancol adalah pantai. Ya, betul. manfaatnya cukup banyak. Untuk asma juga baik. Betul. Kemudian ada vitamin, kita bilangnya vitamin C ya, gitu kan. Jadi kita bisa menerima manfaat dari sinar matahari, dari air laut dan udaranya. Oh, banyak bermanfaatnya kan? Banyak banget. Ini siapa sih ngasih ide ini? Ya, ini teman-teman dari tim branding ya, dari tim marketing dan brand Ancol. Memang mereka membuat kemas SSBB, senang selamat bareng-bareng, supaya familiar, karena kan juga ada istilah dari PSBB. Jadi kita sedikit memakai istilah-istilah itu. Lucu juga ya. Ya, supaya orang ingat. Iya, yang S-nya Senang. P-nya diganti S. Ya. Sebenarnya kan PSBB jadi SSB. Ya. Senang selamat Bareng-bareng. Oh, itu Betul. ikonnya bagus. Senang Ya. selamat bareng-bareng. Jadi boleh bersenang-senang tapi harus selamat juga dong. Betul. Harus jaga-jaga juga. Ya. Jadi sahabat Kuaci, kalau ke Ancol ini sangat banyak gitu. Sangat banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita ambil ya. Yes. Bukan hanya untuk berwisata saja, tapi banyak hal yang harus kita ketahui juga. Ya. Apalagi sahabat saya Rika Lestari ini kan orangnya SSBB juga. Apa tuh? Senang-senang bareng-bareng. Ah, ini. Bang, Bang Dul belum lihat kan toiletnya di Ancol? Tuh, Wih, lihat. wih, Toiletnya keren, aja keren. udah kayak kamar hotel, Bang. Oh. Tuh, lihat dong. Lihat, kita lihat pakai kamera. Yuk. Ayo, sini. Ini kita bikin toilet yang memang standar bintang 5. Iya, benar. Ini kita benchmarknya sampai ke luar negeri. Ini nggak tahu kan kalau ini toilet? Beneran, Kak? Serius? Bang Dul, ini belum tahu kan ini toiletnya Ancol? Ya. Ya, ini hasil studi banding kami ke luar negeri. Wih. Itu nggak mesti kita ke sana, tapi kita bisa browsing di internet kan. Nah, jadi ini bisa dilihat toiletnya Ancol ini sekarang bukan kaleng-kaleng nih Bang. Oh iya, ini Ah. bagus banget. Udah kayak rumah mewah gitu. Nah, kita bisa lihat. Jadi memang kita meningkatkan standar fasilitas yang ada di Ancol ini supaya pengunjung ini puas dan juga nyaman ada di Pantai Ancol. Jadi banyak banget perubahan. Semua Ancol pakai gini nggak, Kak? Yes, ini sepanjang pantai dan itu nanti warna-warni Bang. Gitu. Boleh Kak kita lihat, Kak? Boleh lihat. Nanti pas kita lihat ada orang lagi pipis ya? Bisa lihat dari luarnya. Di luarnya aja deh kalau gitu. Ya. Oh, ini standar bintang 5 saya. Iya, jadi juga kerannya juga kita yang otomatis. Air panas air dingin. Oh enggak, air panas enggak. Air dingin aja. Iya. Sahabat Kuaci, jujur aja saya sudah lama nggak datang ke Ancol ini, lama nggak berkunjung ke Ancol. Dan setelah saya masuk, sangat banyak perubahan yang terjadi gitu. Kayak gini aja kan, udah dilihat tadi. Matanya kamera udah lihat, perwakilan matanya kamera bahwa adanya toilet-toilet yang menarik, yang bagus. Dan terjaga bersih. Selama ini kan beberapa tahun yang lalu kan, toiletnya Ancol kan jorok banget. Sekarang udah bagus. Gue mau lihat lagi nih, mau bukti ini omongan kawan gue, ada warna-warni loh. Ini bukti loh, ini berarti bukti, ini bagus. Ayo Bang. Wah, keren. Nah, ini namanya kita namakan Promenade.
Oh, prominent. per minute. Seperti kata Pak Gubernur Ah. bahwa fasilitas ini kendaraan yang paling banyak dipakai adalah kaki. Betul. Nah, inilah kita menghargai pejalan kaki dengan menyediakan prominent seluas ini. Masya Allah. Betul. Jadi orang bisa nyaman jalan kaki, bisa aman di sini, ya kan? Mau main skuter, skuter juga aman dan nyaman di sini. Dan dibolehkan main skuter sih? Diperbolehkan. Oh, Ya. sepeda? Sepeda boleh? Boleh. Boleh sini. Oh, jadi sepeda boleh, skuter boleh, Ya, rollerblade juga boleh. rollerblade boleh, Skateboard boleh. skateboard boleh. Nah. Nah, jadi aman. Jadi semua fasilitas untuk hiburan atau untuk menyenangkan hati dari orang-orang berkunjung ke Ancol ini sudah betul-betul dirancang sedang serapi mungkin dan sebagus mungkin. Betul. Bagus Jadi ini. meningkatkan imunitas juga. Meningkatkan imunitas juga bagi pengunjung. Betul. Jadi bisa olahraganya itu nggak cuma lihat pantainya, udaranya, tetapi juga bisa gerak. Oh, betul. Gua nggak nyesel nih ketemu sama kawan gua yang cang. Kan kita udah lama nggak ketemu. Iya. Ayo sabar kuaci ikut lagi deh. Biar Ayo. Sobat Kuaci, ini ada dome di belakang kita. Ini bertujuan untuk tempat teduh pengunjung kalau nanti suatu waktu terjadi hujan atau pas di siang hari mereka mau piknik. Ini udah kita sediakan tempatnya. Oh, jadi kalau misalnya mereka lagi main-main di laut, Yes. main Kehujanan. kehujanan, Ya kan nggak ada tempat berteduh ya. berteduh, Nah, lalu berapa bisa masuk? ini kapasitas bisa kalau orang duduk gelaran tikar gitu ya bisa sekitar 500 sampai 1000. Coba kita lihatin. Besar loh. Iya. Baik, ikut Karimonnya. Sabar kuaci ini agak menggelitik di hati saya. Ancol ini kan dibangun sekitar tahun 70-an ya. Dari 60-an. 60-an. Tahun 60-an waktu eranya Bang Ali Sadikin. Bang Ali Sadikin. Tahun 60-an, makanya sedang tahun 60-an. Jadi mungkin karena proses ya. Proses Ya. zaman dulu begini, zaman ini. Nah, saya sempat agak menggelitik, nggak tahu si Rika bisa jelasin. Ya. Kok sekarang malah lebih mendigital menurut saya. Yes, betul. Lebih bagus gitu. Jadi kenapa sih Kak? Kenapa kan dari dulu sih bingung gua? Karena kami mendengar masyarakat, kami mendengar harapan dari pengunjung. Setiap 1 tahun sekali itu kami mengadakan survei atau riset kepada pengunjung. Jadi kita mendengar apa sih yang diinginkan pengunjung terhadap Pantai Ancol. Nah, inilah hasilnya. Gitu. Jadi hasil dari mendengar harapan ekspektasi pengunjung kalau ke Pantai Ancol mau seperti apa. Nah, ini kita sajikan. Ini gara-gara lo kali Kaya. Ini Enggak. gara-gara Rika nih, gara-gara kawan gua. Enggak, Gara-gara ini gara-gara Bang Bel. dia. Enggak, ini gara-gara dia. Gua yakin. Bener, gua seneng bertemu sama dia. Coba deh Aduh. gua lihat dom dulu deh. Ya, kita Ayo, lihat kamu. tuh. Sahabat Kuaci, mungkin sahabat Kuaci kaget di bawah dom ini ada apa? Ada bambu-bambu lalu ada tali-tali. Mungkin sahabat Kuaci berpikir ini tempat aduan ayam. Enggak. Ini tempat masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini dan manajemen Ancol sangat memikirkan apa yang bisa menyelamatkan pengunjung dan nyaman di Ya, sini ya. betul. Nah, ini adalah tempat pembatas, Ya. pembatas bagi pengunjung. Ya. Ya kan, jadi mereka ada jarak sampai segini yang mereka mikirin biar pengunjung tuh bisa nyaman Ya. datang, sebenarnya nggak Kak? Betul. Jadi ini salah satu upaya untuk menjaga physical distancing Iya. antar keluarga. Biasanya kalau udah euforia mau piknik, orang main gelar tikar di mana aja. Nah, ini kita atur nih. Bisa gelar tikar di sini, tapi keluarga yang lain juga harus ada batasannya. Seperti itu. Kak, terbatas. Hah? Terbatas Kak? Iya, ini ada beberapa spot itu memang sudah kita fasilitasi, tapi masih ke arah pantai masih ada. Ada lagi? Ada. Komplain nggak pengunjung? Enggak, sejauh ini enggak, bahkan mereka mengapresiasi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kayak gitu. Nah ini apa nih? Ya, ini tempat bermain trampolin. Jadi memang ini kita ada bisnis orang sewa di sini. Tapi yang ini fasilitas umum ya. Area parkir. Yuk kita mau ke jembatan nggak? Iya.
Bentar dulu, pokoknya ini trampolin loh untuk Ya. orang loncat-loncat, tapi Ya. mungkin karena pandemi jadi Ya, saat ini ditutup belum dulu. ditutup dulu. Ya. Ya kan kasihan juga. Ya. Kita lihat jembatan berikutnya. Saya tambah penasaran. Ayo, sip. Sahabat Kuaci, dalam melakukan improvisasi atau improvement di dalam menunjang fasilitas Ancol, sebetulnya Ancol sudah memiliki master plan yang cukup jelas. Tetapi di tengah jalan kita ada improvement yang memang kita sesuaikan dengan harapan atau ekspektasi masyarakat. Maka jadilah Pantai Pasir Putih sepanjang 5 km nih Bang. Wih luas, Oke. luas ini. Ya, Dan saya rasa sahabat Kuaci jangan lo nggak berkunjung sini. yes. Sayang, benar-benar ini wahana wisata yang baru ya. Ya. Bagus banget di Ancol. Banyak benar perubahannya. Banyak banget perubahannya. Ya, thank you Bang Dul. Iya, saya Makanya Bang kayaknya- Dul tahun berapa ke Ancol nih? Tahun berapa ya? Ada 3-4 tahun yang lalu. Wah, pokoknya setiap tahun di Ancol itu selalu ada yang baru. Nah, makanya. Nah, makanya kalau udah lama ke Ancol pasti, wah ini kok ada yang baru, ini ada yang baru. Itu udah menjadi trademark kita. Iya, namanya lagi adalah Symphony of the Sea. Yes. Nah ini kawasan water and sand, yaitu pasir dan air. Jadi memang tempat yang memang suka dijadikan oleh orang untuk berenang di pantai. Ya ini jembatan Cita, kalau ini udah lama, jembatan Cita itu lama yang berputar sampai ke sana dan bentuknya seperti ini. Masuki dunia fantasi, dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi. Kenapa sekarang fasilitas Ancol dibikin senyaman ini supaya pengunjung yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur itu juga nyaman datang ke Ancol. Seperti kayak kita lihat kemarin kan di berita itu kan ya, ada orang naik skuter dijambret. Dijambret. Nah, itu kayaknya di Ancol itu mudah-mudahan nggak akan terjadi Iya. karena memang secara security system kita sangat kita ketat betul. Betul, Jadi memang orang bisa berolahraga nyaman lah di situ. betul. Memang yang utama untuk kenyamanan dan keamanan. Yes, betul. Ya sahabat Kuaci, memang pernah kejadian orang-orang suka main skuter ya pagi atau apa di jalan, dijambret, kasihan kan. Iya. Nah di sini betul kata Rika tadi, sini sangat nyaman dan keamanannya terjaga. Ya. Jadi bisa main, kita sambil liburan, sambil hiburan, sambil kita bisa bermain-main di pantai ini, dan kita juga bisa sehat ya. Betul, Dan benefitnya dapat benefit banyak. Ya dulu kan banyak kan, maaf sepengetahuan saya banyak orang-orang daerah selatan dan pusat tuh jarang sekali mau ke Ancol. Ya, Sekarang meningkat loh, ya, sangat meningkat dan alhamdulillah itu bagus tuh. Yes. Ini aja nih untuk swafoto aja bagus nih. yes, Malam hari kalau misalnya ini dikasih lampu bagus nih. Lalu dia background kanan kirinya sudah batu-batu, jadi Yes. kesannya memang betul-betul apa ya, eksotik banget ya. yes. Berarti kayak lukisan alam. Kayak lukisan Ya. alam, tepatnya kayak lukisan alam. Ya. Kita ke sana kah? Oke, ya. Masuki dunia fantasi, dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi penuh atraksi, rekreasi silakan marilah pergi. Bang aja ini. Ini fasilitas yang ada di di Symphony of the Sea. Nih kita harus cuci Ayo, tangan cuci dulu. tangan dulu biar bersih tangannya. Cuci tangan dulu ya, jangan nggak. Itu, kalau nggak ada cuci, jangan deh. Ikutin peraturan pemerintah. Iya dong. Biar kita senang, selamat bareng-bareng, oke nggak? Senang, selamat bareng-bareng. SSBB. Iya. Jangan-jangan idenya lu kayak. Gua yakin lu aja. Lu aja yang pura-pura begitu tuh. Enggak lah, ada tim kreatif. Wah. Gua yakin idenya lu nih kak. Cuman lu aja nggak ngomongnya bilang bukan gua. Gaya lu aja udah kelihatan ya, Sobat Kuaci. Jadi walaupun kami jalan-jalan dengan Rika muter-muter, tetap kami jaga kesehatan juga. Yes, good. Jadi harus SSBB. Ya. Ya kan? Seneng-seneng No, senang, Senang, selamat selamat bareng-bareng. bareng-bareng. Yes. gitu. Nih kita bantuin ingetin nih, ada pengunjung yang nggak pakai masker, yuk kita coba ingetin. Nah, nih kita main nih. Nih, Ini. kita satgas nih. Satgas. Awas.
Nggak apa-apa, yang nggak pakai masker nanti dikasih masker. Selamat siang, Bapak Ibu. Jangan lupa masker dipakai. Ya, kita tetap rekreasi tapi tetap aman nyaman ya. Terima kasih. Ya. Ini sahabat kuaci juga, sama kayak saya, lupa pakai masker. Susah ya Pak? Oke, thank you. Ya. Yang kesehatan. Jadi emang harus sering diingat-ingetin memang. Orang itu kan kadang-kadang euforianya pengen menghirup udara pantai. Gini, Ah. saya mau nanya lagi sama lo. Ya. Ini kan kelihatan kan kayaknya berjalan sama masalah kebersihan. Betul. Kebersihan ini kayaknya sangat terjaga. Jangan-jangan lu bekerja sama dengan LSM atau apa? Ya, jadi memang kita juga ada bentukan komunitas ya. Anak-anak remaja yang tergabung dalam Teens Go Green. Teens Ya, Teens Go Green. Jadi memang itu adalah agen-agen lingkungan untuk remaja yang kita bentuk waktu itu bersama dengan Yayasan Kehati, Yayasan Keanekaragaman Hayati. Nah, itu teman-teman itu sering bergabung sama Ancol untuk, nah ini azan nih. Enggak apa-apa, nanti Nah, sedikit. nih salah satu keunikan Ancol sekarang adalah suara azan. Jadi suara azan berkumandang di mana-mana. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, di Dufan setiap azan, wahana berhenti dulu. Oh. Nah, besok kita rasakan experience di Dufan seperti apa. Di Dufan, tapi sore aja ya. Ya, Pas sore. azan ya. Ya, Pas azan. azan. Oke, besok kita ke Dufan, saya mau lihat betapa islaminya sekarang Ancol ini. Ya. Dan menarik. Betul. Bagus. Ya. Kita jalan-jalan dulu sembari kita selesaikan azan. Ya, oke, jalan. Oke. Ayo, Karemon. Jadi azan itu Masuki dunia fantasi, dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi penuh atraksi, rekreasi untuk keluarga. Marilah kita pergi sekeluarga untuk dapat. Ini salah satu yang contoh yang pertama tadi, yang kita lihat yang pertama. yang di dom. Nah, yang di dom. Yang ini fakta nih, di luar ada nih. Tanpa di dom bebas. Mereka harus tetap menjaga jarak. Kan physical distancing begini. Ini kalau kita lihat itu sudah mulai dinikmati sama pengunjung. Ada area yang memang mereka bisa main pasir tapi cukup nyaman ya di Pantai Ancol ini. Nanti terakhir kita akan melihat hutan kota kan, Iya. hutan sana. Hutan nih, Ya kita sebutnya forest lah ya. forest ya, forest. Betul sekali bilang forest. Ya. Bagaimana sahabat kuaci? Ayo. Ayo, itu kami lagi. Oke. Kunjungan terakhir ya. Saya sama kuaci itu di ujung sana kan ada pasir-pasir. Itu bukan tumbuhan tumbuh secara alam atau secara alam bukan, tapi itu memang dari manajemen Ancol. Pasir-pasir itu dikumpulkan ya, dijadikan satu. Kalau di sungai ini namanya delta atau pulau-pulau gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya pasir buatan, maksudnya pulau-pulau buatan. Salah satu fungsinya untuk mencegah erupsi air Abrasi abrasi. dan juga sebagai breakwater. Untuk betul. Ya. Wah, tepat sekali. Saya tidak menyesal bertemu dengan Masuki dunia fantasi, dunia ajaib. Salah satu unsur edukasi yang kami hadirkan di pantai, ini juga menghadirkan ada Barong Bali. Nah, ini kita bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pengunjung seperti apa Barong Bali, dan kemudian di situ juga ada patung-patung seperti kayak lompat itu ya Pak ya. satu dan hias, Hias. singa di panggung, Ya. itu dari daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ya, betul. Ya, jadi banyak sekali nilai-nilai edukasi yang bisa dilihat di kawasan Pantai Ancol ini. Nah, Iya. ini kita sekarang sudah ada di area forest daerah hijau atau ini. hutan. Nah, Hutan ini bisa hijau. dilihat ademnya seperti apa. Monggo dilihat. Dan dirasakan, Yes. untuk merasakannya di samping dilihat merasakan harus berkunjung ke Ancol. Ya. Nah, sahabat kuaci ini kan ada kaki-kaki nih. Ya. Ini barong ini adalah permainan atau tari dari Bali. Ini dia ini. Jadi ini diisi oleh 2 orang.
Jadi nanti jangan sampai salah mengerti bahwa barong ini berkaki manusia. Enggak. Ini adalah salah satu bentuk adat yang dilakukan oleh orang-orang Bali. Ya. Barong ya. Begitu Sobat Kowaci. Nah, kita kesana lagi. Oke. Sebabnya Mbak Rika mau wawancara lagi dengan TV luar negeri. Namanya CNN. Nah, ini beda kan? Suasananya apa namanya? Rindang. Rindang, dingin, enak, gitu, sejuk. Kita berada di forest area, yaitu ujungnya Symphony of the Sea. Nah, tadi kan sudah kita lewatin batu-batu atau stone area, kemudian water and sand atau air dan pasir, dan sekarang kita ada di kawasan forest atau seperti hutan ini. Nah, ini adem sekali dan cukup nyaman bagi pengunjung yang ingin melakukan wisata keluarga di sini, tapi tetap jaga protokol kesehatan 3M. 3M. Yes. Ya, jadi nyaman betul Sobat Kowaci. Sobat Kowaci, liputan kami hari ini bukan hanya saja. Insya Allah besok kami akan liput lagi dengan wahana yang wisata yang lain, yang kita akan lihat bagaimana kondisi pandemi ini, jumlah pengunjung yang datang ke setiap wahana wisata yang ada di Ancol. Betul, dan kita nanti bisa lihat bagaimana wahana-wahana tersebut semprot disinfektan 4 jam sekali. 4 jam sekali. Nah, Ya. itu konten nih. Yes. Ini biar tahu. Ya. 4 jam sekali disemprot pakai disinfektan. Ya. Sobat Kowaci, jangan tidak menonton channel Wadul karena kami akan memberikan informasi informatif, fakta, dan data yang betul-betul kami sampaikan, bukan hoax. Untuk itu, ikuti liputan Wadul Channel. Salam jumpa. Salam. Masuki dunia fantasi, dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi penuh atraksi, rekreasi untuk keluarga. Marilah kita pergi sekeluarga untuk dapat puas bahagia dalam dunia yang mempesona, dunia fantasi kita. Marilah nyanyi dan tertawa gembira dalam dunia penuh impian. Khayalan membawa harapan dunia. Sobat Kowaci, untuk menjaga kebersihan di lingkungan Taman Wisata Symphony of the Sea ini, manajemen Ancol pun menyediakan petugas kebersihan ya, dan setiap beberapa jam sekali sampah ini selalu diangkut oleh petugas-petugas ini. Jadi betul-betul bersih deh, betul-betul nyaman Ancol sekarang. Berkunjung ke Ancol.